Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya, Nadia Kartika. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Kabut asap tak kunjung menipis di kota Palembang. Sejumlah kapal terpaksa menunda keberangkatan akibat jarak pandang sangat terbatas. Jam masuk sekolah mundur akibat kabut asap semakin pekat di kota Palembang. Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan bersama DPRD Oku Selatan sahkan RKUA dan RPPAS tahun 2024. Kabut asap tak kunjung menipis di kota Palembang hingga Senin pagi. Kabut asap tebal terus menyelimuti kota Palembang dan mengganggu arus transportasi di perairan Sungai Musi. Sejumlah kapal terpaksa menunda keberangkatan akibat jarak pandang sangat terbatas. Kabut asap akibat kebakaran lahan di sejumlah daerah Sumatera Selatan terus menemani warga kota Palembang hingga Senin pagi. Tebalnya kabut asap membuat jarak pandang sangat terbatas berkisar 300 meter. Akibatnya sejumlah kapal tradisional jukung tujuan Sangsang Banyuasin tidak berani untuk berlayar. Para nahkoda kapal lebih memilih menyandarkan kapal mereka di dermaga 7 Ulu Palembang sampai kabut asap menipis. Kabut asap tebal dapat membahayakan perjalanan, terlebih kapal jukung masih mengandalkan peralatan tradisional. Oh, jadi tidak bisa berjalan gitu, Pak? Ya, kalau dia kabut kental tak bisa jalan dia. Berarti kita nunggu tipisnya lagi kan. Kapan dia kabutnya hilang. Berarti agak terhambat gitu, Pak, ya, perjalanan. Terhambat, pasti terhambat. Ya. Terhambat, Pak, ya. Yang kalau bagian daerah jalur Karangagung ini kabut kalau ini. Gini, Pak. Bagian daerah Banyuasin ini kan. Kabut semua, Pak. Kabut. Pak, kita mau kemana nih, Pak? Ini kalau ini jalur, Pak. Jalur Sujian, jalur 14 ini. Oh, Banyuasin. Banyuasin. Oh, gitu, Pak. Para nahkoda berharap kebakaran lahan di sejumlah wilayah Sumatera Selatan dapat segera berakhir, agar pelayaran di perairan Sungai Musi dapat kembali normal. Sebab dengan tertundanya keberangkatan, membuat pendapatan mereka pun turun drastis hingga 50% lebih. Dedi Irwansyah melaporkan dari kota Palembang. Masih terkait kabut asap, kali ini pemerintah kota Palembang kembali memundurkan jam masuk sekolah. Langkah ini dilakukan agar para siswa terhindar dari penyakit saluran pernafasan akut atau ISPA. Kabut asap pekat terus menyelimuti kota Palembang hingga Senin pagi. Tebalnya kabut asap membuat kualitas udara kota Palembang kembali ke level tidak sehat. Menyikapi situasi ini, pemerintah kota Palembang kembali memundurkan jam masuk sekolah dari pukul 6.40 menjadi pukul 9 pagi. Langkah ini dilakukan untuk menunggu kabut asap menipis. Namun aturan tersebut tidak berlaku di sejumlah sekolah, salah satunya SD Negeri 211 Palembang. Pihak sekolah SDN 211 Palembang mengatakan ada 2 informasi berbeda yang diterimanya. Ya, pada hari ini siswa masuk jam 6.40 karena kan ada 2 info yang beredar. Yang pertama itu dari PJ Wali Kota Gunawan menginfokan bahwa hari ini masuk seperti biasa. Tetapi kemarin sore ada info lagi dari Kepala Dinas bahwa jam 9 baru masuk. Jadi ada 2 informasi sehingga kepala sekolah belum mengetahui informasi yang selanjutnya. Selain memundurkan jam sekolah, para siswa juga diwajibkan untuk selalu memakai masker. Hal ini dilakukan untuk mencegah penyakit saluran pernafasan akut atau ISPA. Dedi Irwansyah melaporkan dari kota Palembang. Bermaksud menegur pria yang hendak menabraknya, seorang pria justru menjadi korban pengeroyokan di kota Palembang. Akibatnya korban menderita luka cukup parah pada bagian kepalanya. Dengan kondisi kepala berbalut perban, Sabirin mendatangi sentra pelayanan kepolisian Polrestabes Palembang.
Pria berusia 27 tahun ini mengaku telah menjadi korban pengeroyokan. Akibatnya ia menderita luka pada bagian kepala setelah dihantam menggunakan benda keras. Kejadian bermula saat korban menegur seorang pria yang hendak menabraknya dengan sepeda motor. Tak terima ditegur, pelaku mengajak sang kakak untuk menemui korban. Saat permasalahan sudah dianggap selesai, kakak pelaku justru kembali bersama 10 temannya mendatangi korban dan mengeroyok secara brutal. Nah, itu kan diomongin biasa motor jangan punya datang dia tidak setuju Pak. Langsung cak nantang dia kan dikejut lari dok. Tiba-tiba tak lama itu ada kakaknya kan Pak, kami omongnya adek kau jangan punya datang kakak dia itu kan tiba-tiba mau kawan kok langsung dikepuknya kami itu. Langsung dipukul. Iya. Berapa dia? Yang 10 lebih lah Pak. Itu. Iya. Kita dikeroyok berapa? Kami juga Pak, 9 Pak. Mau apa dia? Mau lading, cat besi tu Pak. Kayu sama senpi juga. Ada senjata api ya? Ada Pak. Guna kepentingan penyidikan, korban diminta polisi untuk melengkapi surat visum dari Rumah Sakit Bari Palembang. Kasus pengeroyokan ini masih dalam proses penyelidikan Polrestabes Palembang. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Seorang pria menjadi korban penembakan oleh orang tak dikenal saat melintas di jalan Kota Palembang. Korban menderita luka tembak pada bagian tangan, dada, dan kakinya. Kedua orang tua korban tak terima dan melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian. Pasangan suami istri mendatangi sentra pelayanan kepolisian terpadu Polrestabes Palembang. Keduanya melaporkan kasus penembakan yang dialami oleh putranya Muhammad Rudi. Menurut keduanya, kejadian yang dialami putranya bermula saat korban sedang melintas dengan sepeda motor di Jalan DI Panjaitan, Pelaju, Kota Palembang. Lalu korban ditembak oleh orang tak dikenal. Akibatnya korban menderita 3 luka tembak pada bagian tangan, dada, dan kakinya. Sampai saat ini, kedua orang tua tidak mengetahui apa motif dibalik kasus penembakan ini. Karena luka tembak di bagian mana aja, Bu? Kaki mau tanya ini. Oh, tahu siapa yang nembak? Udah ditanya? Oh, udah ditanya. Anak ibu waktu itu lagi ngapain, Bu? Waktu peristiwa? Datang di telepon baik. Oh, itu kejadiannya malam atau Siang tadi, baru jam 10 pagi tadi. jam 10 pagi tadi? Oh, di TKP-nya di mana? Di rumah atau di mana? Di jalan. Di jalan. Di Pelaju. Oh, anak ibu sedang bermotor atau gimana? Mungkin, kan kami tahu di rumah sakit be itu be sudah. Sakit lagi. Korban saat ini masih menjalani perawatan di rumah sakit dan kondisinya mulai membaik. Kedua orang tua korban berharap polisi dapat segera mengungkap kasus penembakan ini, termasuk menangkap para pelaku. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang.